Rebecca mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tama berkata sambil tersenyum. Nona Rebecca, mengapa kau tidak mengulurkan tangan dan membiarkanku menunjukkan seni ramal tapak tangan? Dia tersenyum. Nona Rebecca salah paham. Aku tidak bermaksud memanfaatkanmu. Aku hanya ingin memverifikasi bahwa kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah berutang budi kepada orang lain. Apakah kamu hanya membual? Rebecca berkata dengan dingin dengan mendengus, menggertakkan giginya dan berkata, aku, Rebecca. Aku tidak akan pernah menyombongkan diri kapanpun. Tama mengangguk, lalu Nona Rebecca ulurkan tanganmu, dan kamu akan melihat hasilnya sebentar lagi. Rebecca marah sambil mengulurkan tangannya di depan Tama. Dia berkata dengan dingin, aku ingin melihat obat apa yang kamu jual di labumu. Tama tersenyum ringan, mengulurkan tangannya untuk dengan lembut memegang telapak tangan Rebecca yang lembut, putih, dan ramping, dan dengan bercanda berkata, kulit Nona Rebecca sangat terawat dan tangan kecilnya terasa licin. Rebecca kesal dan ingin menarik tangannya kembali, tapi dia tidak pernah mengira telapak tangannya dipegang di telapak tangannya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tepat ketika dia ketakutan, Tama memandangnya dan berkata dengan senyum tipis, ayo, aku akan memberimu kesempatan. Setelah itu, dia menuangkan energi spiritualnya ke telapak tangan putih Rebecca yang ramping, dan energi spiritual yang kuat mengalir ke dantian Rebecca dalam sekejap, membuka ketiga meridian di tubuhnya yang belum dibuka dalam sekejap. Rebecca hanya merasakan gelombang kekuatan maskulin dan kuat mengalir ke tubuhnya, dan sebelum dia bisa berteriak kesakitan, dia merasakan kekuatan itu mengalir deras ke arah meridian dan dantiannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa platform spiritual seluruh orang tampak jelas dalam sekejap, dan kemampuan persepsi seluruh orang memiliki perubahan yang sama sekali baru dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, aku, kenapa meridianku tiba-tiba menjadi jelas? Tama berkata sambil tersenyum, Nona Rebecca, selamat, kamu sekarang adalah seorang seniman bela diri di alam Dzogchen di alam Ming. Apa? Seru Rebecca dan Bram. Rebecca menganggap penyempurnaan besar alam Ming sebagai tujuan akhir hidupnya, dan dia tidak pernah bermimpi bahwa itu akan terwujud dalam sekejap sekarang. Dan Bram ketakutan. Dia tahu bahwa Tama sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Tama begitu kuat. Tidak hanya dia bisa menyegel keempat meridiannya sambil berbicara dan tertawa, tapi dia juga bisa menangani ketiga meridian yang tidak pernah dibuka Rebecca dalam sekejap mata. Rebecca yang sederhana hanya memiliki kegembiraan dan kegembiraan tiba-tiba menjadi Master Dzogchen di alam Ming dalam pikirannya. Dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, Tama tiba-tiba menggunakan energi spiritual untuk menyegel kembali tiga meridian yang baru saja dia buka, memandangnya dan berkata sambil tersenyum, oh, maaf, Nona Rebecca, aku benar-benar ingin memberimu kesempatan, tapi aku baru ingat bahwa kamu baru saja menjelaskan bahwa kamu tidak pernah berutang budi kepada orang lain. Bagaimana aku bisa mempersulitmu? Rebecca belum pulih dari kenyataan menerobos kesempurnaan agung alam Ming dalam sekejap, dan pikirannya masih berdengung, jadi dia tidak tahu apa arti kata-kata Tama nanti. Sebelum dia sempat bereaksi, Bram tiba-tiba menatap Rebecca dan berseru, Rebecca, bagaimana kamu menjadi petarung bintang 5 lagi? Teriakan kaget seperti baskom berisi air dingin. Itu benar-benar membangunkan Rebecca. Baru kemudian dia menyadari bahwa kultivasinya telah berubah lagi dalam waktu yang sangat singkat. Dari kesempurnaan agung alam Ming barusan, dia telah mundur kembali menjadi prajurit bintang 5. Dia sangat ketakutan di dalam hatinya sehingga dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Bagaimana dia melakukannya, sehingga dia bisa memanipulasi kultivasinya sendiri dalam sekejap mata? Pada saat itulah dia menyadari bahwa kekuatan Tama berada di luar imajinasinya. Dan kemudian,
hatinya menjadi sangat hilang dalam sekejap. Alasan kekecewaannya adalah dia benar-benar menjadi master puncak Ming Realm Dzogchen barusan. Itu adalah impian seumur hidupnya. Itu dengan mudah disadari pada saat yang tidak disengaja. Sayang sekali mimpi ini seperti bintang jatuh. Meskipun menyilaukan, itu cepat berlalu. Saat ini, Rebecca seperti terbangun dari mimpi, dan seluruh hatinya sangat hilang. Melihat Tama lagi, kebanggaan dan keunggulan sebelumnya hilang di matanya. Yang ada hanyalah kesepian dan rasa malu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tama melepaskan tangan lembut Rebecca saat ini, memandang Bram, dan berkata, "Tuan Bram, kalian berdua, tuan dan murid, berdiskusi dengan baik tentang bagaimana melewati tahta. Jadi aku tidak akan mengganggumu lagi." Setelah selesai berbicara, dia mengambil langkah dan kemudian keluar. Bram buru-buru mengikuti, dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, pelan-pelan, bawahan ini pasti akan menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan suksesi Tuan hari ini." Setelah berbicara, dia membantu Tama membuka pintu terlebih dahulu. Mendengar suara pintu terbuka, Rebecca tanpa sadar berbalik dan melihat ke atas. Melihat punggung Tama menghilang di luar pintu, dia menjadi semakin kecewa. Bram menyuruh Tama keluar ruangan, lalu berlari kembali, menutup pintu, dan berkata kepada Rebecca dengan sangat menyesal, "Rebecca, kamu sangat bingung. Aku telah berlatih seni bela diri sebagai guru hampir sepanjang hidupku. Dan aku belum pernah melihat seseorang seperti Master Renza. Ini adalah kesempatan besar bagimu untuk bertemu dengan master kekuatan supernatural seperti itu, dan ini adalah kesempatan di antara kesempatan untuk mendapatkan saran dari Master Renza. Mengapa kamu menyinggung Tuan Renza?" Ekspresi Rebecca agak membosankan saat dia bertanya, Tuan Renza ini, apa latar belakangnya? Tidak peduli seberapa berbakat seorang seniman bela diri yang kuat, ini akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, untuk beralih dari kultivasi bintang 5 ke kesempurnaan agung alam Ming. Bagaimana dia bisa membuka 3 meridianku dalam sekejap? Bram menghela nafas, dan berseru, "Rebecca, kekuatan gaib Guru Renza telah melampaui kognisimu dan aku. Posisi sekte diwariskan kepadamu karena aku ingin mengikuti Master Renza dengan cara yang membumi, layani dia seperti seorang raja, dan juga cari beberapa peluang." Mata Rebecca penuh penyesalan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, kekuatan Tuan Renza seharusnya melampaui alam kegelapan, kan?" Bram mengangguk, "Kekuatan Tuan Renza mungkin telah melampaui ruang lingkup seni bela diri. Aku telah mendengar tuanku mengatakan itu bertahun-tahun yang lalu." Kepala ke-10 Tinari Dao meninggalkan catatan. Dia berkata bahwa di dunia ini, ada cara kultivasi yang lebih kuat daripada seni bela diri. Apa yang dikembangkan orang-orang ini bukan lagi energi sejati yang dikembangkan oleh seni bela diri, tapi aura yang lebih kuat. Saat dia mengatakan itu, Bram berkata lagi, "Meskipun master seni bela diri top juga dapat mengirimkan energi sejati mereka ke tubuh orang lain, sembuhkan luka mereka, dan bahkan tingkatkan kultivasi mereka, mereka jauh dari Tuan Renza. Dia membantumu menerobos ranah 3 meridian. Kalau dipikir-pikir, Tuan Renza harus menjadi tipe orang yang bisa menguasai energi spiritual." Rebecca berkata dengan sedih, "Tuan, kenapa Anda tidak memberitahuku lebih awal? Bahkan jika Anda bisa memberi saya petunjuk sebelumnya, saya tidak akan menyinggung Tuan Renza secara tiba-tiba." Bram menghela nafas tak berdaya. Sebagai seorang guru, aku juga ketua sebuah faksi. Jika benar-benar diperlukan, bagaimana aku bisa memberitahu orang lain bahwa aku ingin tinggal di Jakarta? Menjadi sapi dan kuda untuk orang lain? Apa yang aku ingin menjadi seorang guru adalah memanggilmu, dan serahkan posisi master kepadamu di depan Master Renza, yang bisa dianggap menunjukkan sikap menjadi guru bagi Master Renza,
dan kemudian kamu akan kembali ke Amerika Serikat untuk memimpin Tinari Dao. Sebagai seorang guru, dia duduk di pelana di samping Master Renza. Pada titik ini, dia menatap Rebecca, dan berkata dengan sedih, sebagai seorang guru, aku tidak akan pernah berpikir kau akan tersedak oleh Master Renza. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.